Itu ya, Pak? Parah. Nah, bincang-bincang dengan Bapak Wayan Suwirya, pendiri Rumah Damai Hipnoterapi Bali Care and Share Community. Nah, di sini melayani cek kesehatan, fisioterapi, pemijatan, bekam, dan lain-lain. Nah, sekarang ada program baru dari Rumah Damai sebagai IO kremasi atau ngaben. Nah, mari kita bincang-bincang dengan Siap. Pak Wayan Suwirya. Nah, Pak Wayan nih dari Rumah Damai kok bisa jadi IO nih? Gimana Pak Yan? Ceritanya singkat aja, ingin berkontribusi ya kepada masyarakat yang pada saat ini membutuhkan satu manajemen ya, agar acaranya itu bisa efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, yang sudah jalan ini IO kremasi ya, IO kremasi. Nah, ini yang kita ingin bantu masyarakat untuk memberi edukasi dan memberi banyak pilihan, yang mana di masyarakat itu sementara ini kan taunya yang sudah ada itu dianggap benar gitu. Kan kalau kita tanya balik juga tidak mengerti ya. Nah, itu harus kan tidak ada harus, katanya harus itu diganti dengan sesuatu yang fleksibel. Nah, fleksibel itu berarti kita tidak kaku kan, boleh lain. Artinya kan lain itu bukan berarti ngawur, itu ada plutuk, ada aturannya yang sudah dibuat oleh moyang kita dulu. Ada plutuk, ada aturan yang berisi tingkatan perkara. Nah, ini di sini ada pengabenan gratis tanpa biaya, syarat dan ketentuan berlaku. Itu syaratnya gimana itu yang gratis itu? Pengaben gratis yang dimaksud apabila orang tua itu tidak ada yang bertanggung jawab, artinya singedeng nyen ya. Kita dari komunitas yang ngabenin. Jadi komunitas yang menanggung semuanya ya. Sampai selesai, termasuk tenaga dan biayanya. Ya, sampai selesai. Nah, itu dalam bentuk punyo kita gitu. Bersedekah, kita beramai-ramai siapa yang mau kan gitu. Jadi berbagi ya, teman-teman. Oke. Terus ini pengabenan swasta geni 3 juta, hanya 3 juta. 3 juta itu apa aja Pak yang dapatnya? 3 juta itu ya itu termasuk pengabenan tingkatan nista yang terkecil ya. Jadi apa yang didapat itu yang terpenting dalam pengabean itu intinya itu bantuan pengaskara mesudah bumi gitu. Jadi bukan makin sandi geni, kan ada orang bilang makin sandi geni, yang ini ngaben bukan makin sandi geni ya. Jadi beda dia. Sampai selesai lah itu. Nah, ya betul-betul ngaben. Jadi inti ngaben itu ada pengaskara ya. Nah, itu penjelasnya panjang nanti kalau pengaskara dan mau bumi sudah. Itu ciri khas. Itu termasuk nyiraman apa? Oh enggak, saya masuk nyiraman kan otomatis itu ada bantuan pengeringkas, itu ada nyiramin sampai ngeringkas, ada ngulapin. Nah, itu ada ngaskara. Ngaskara itu untuk pelepasan sang jiwa dari. Nah, untuk yang mengerjakan itu dari pihak keluarga atau ada dari tim Rumah Damai? Itu kan perihal Banten ya nih, upakara ya kan, boleh-boleh entah dari dia atau dia minta tolong ke kita. Oke Pak Yan Suwirya, kita lanjut ini. Nah, tadi kita sampai di swasta geni yang 3 juta itu. Jadi kalau nyiraman itu bisa dari pihak keluarga kalau mereka ada keluarga yang melakukannya, atau kalau tidak punya keluarga nanti dibantu oleh pihak tim Rumah Damai gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kita menyediakan komplit kan, tapi kan tidak harus semuanya, tergantung kebutuhannya. Tapi kita butuh sampai tukang tegan pun kita siapkan kan. Kalau dia sudah ada kan kita tidak. Berarti lengkap sekali ini. Termasuk ambulan juga?
Oh iya. Yang Kalau itu tergantung butuh, kita lengkap berarti ya asal dia bisa ngomong. Nah kita yang dia diam ya ngomong aja, kita yang meladeni sesuai ini. Jadi itu puas kan, efektif, efisien, dan berkualitas. Ini sih mesti ribet tuh. Harusnya jemaah banyak tadi. Itu efisien. Mereka yang ikut EO ini seperti pengabenan alit ataupun pengabenan lengkap ngelanus, itu berarti pihak keluarga ini tinggal diam duduk manis semua beres gitu ya? Ya, semua beres. Berarti nggak usah mikir apa-apa lagi. Ya, kan dia mesrah tuh di awal itu kan ada dulu kesepakatan untuk memilih ngaben mana. Kan ada jenis, kan ada tingkatan terkecilnya juga ada. Tingkatan satu namanya geni pranawa, itu boleh mau bangkit, itu namanya. Ada swasta geni, itu hanya progemal, jadi ada mitrayatnya, dan ada yang terkecil sekali itu yang 3 juta itu pengaskaran. Nah, itu yang inti ya, bukan jelek, itu yang inti. Itu yang membedakan itu bukan itu kualitas, itu kuantitas saja. Termasuk Umadio Utama itu kan juga bukan kualitas, itu kuantitas. Kualitasnya ada di Galang Padang Hening. Itu terdiri dari satu itu ada serada. Serada itu artinya keyakinan. Dia harus paham mengapa dia mengaben gitu. Dia harus tahu itu. Berarti dia harus paham makna dan esensinya. Yang kedua, dia harus jujur tentang kemampuannya dia. Nah, yang ketiga terus ikhlasnya itu. Nah, makanya tidak ada patokan itu. Tidak harus 3 juta, boleh lebih, boleh kurang, tidak harus. Tidak harus ya, itu tergantung pilihan. Tergantung pilihannya gitu. Nah, ini seandainya nih ada yang di luar agama Hindu dan mereka juga ingin diaben gitu. Mereka ingin meninggalnya secara Hindu dia. Nah, itu gimana? Mereka kan tidak punya setra, tidak punya rong tiga, itu gimana terus? Nah, itu kan kembali lagi ke keyakinan aja. Jadi ada kesepakatan apa yang diambil oleh pihak yang mau memakai kita sebagai organisernya. Jadi kita menyiapkan semuanya, baik itu bule, orang asing maupun orang non Hindu. Ketika mau ini kan ada tatanannya lagi. Tidak ada yang ribet, ada rumus, ada tatanannya. Jadi ada cara. Nah, untuk orang 3 itu nanti di mana dilinggihkan? Kan tidak ada harus orang 3 ya. Tidak ada harus. Nanti dia menyesuaikan dengan keyakinannya dia kan, kembali ke keyakinan mau ditaruh di mana. Iya, keyakinannya dia. Nah, mereka kan mau taruh di mana tergantung pihak keluarganya gitu. Iya, tergantung yang mau menyelenggarakan. Ada kesepakatan intinya. Nak sing nak Bali kan, masa harus nak Bali. Nah, dia ingin seperti orang Bali. Ya, itu kan anunya namanya proseduralnya, itu agama prosedural, bukan ini. Prosedural itu artinya casing. Casing ini adalah penampilannya seperti ini dia mau itu. Nah, esensinya adalah pengabuan. Nah, itu. Jadi tidak perlu orang telu gitu ya. Ya, esensinya dia bisa menjadi mana. Nah, di mana di momen dia kan sudah, kalau esensinya dia kan sudah tidak tinggal di suatu tempat. Apakah dia tinggal di Rong Telu kan tidak, dia tinggal selesai di Rong Telu. Orang dia sudah tidak berbadan fisik itu. Energi saja itu dimanapun, bisa di Jakarta, di Semarang, di luar negeri sekalipun, tidak ada ruang dan waktu lagi sudah di mana-mana. Oke Pak Wayan, terima kasih penjelasannya sangat jelas dan gamblang sekali. Ya, mungkin tadi ada yang nanya apa, yang ini apa dengan sulinggih yang itu. Ya, ada sulinggih, pemangku. Nah, yang 3 juta itu tetap ada sulinggihnya kan orang. Nah, kan pertanyaan tadi ada dari di awal kan ngomong tentang sulinggih. Nah, yang 3 juta itu ada sulinggih ya, tetap ada sulinggih. Cuman semua dapat sulinggih. Cuman yang paling kecil itu yang pengaskara itu sulinggihnya tidak pakai getu, tidak pakai pakaian lengkap. Dia pakai selimpat gitu aja. Itu bedanya dia.
Oh, gitu. Itu beda tetap pakai Sulinggih. Sulinggih Buddha berarti. Ya mau Siwa mau Buddha itu dia ada dua Sulinggih, kebudan dan Siwa, kebudan namanya itu. Kebudan itu tidak harus, kebudan juga pakai gedung kok. Ya. Jadi tentang upacara itu ada rumus-rumus upacaranya, ada bentuk upacaranya, ada SOP-nya. Jadi tergantung pada ayaban, itu yang menyatakan besar kecilnya upacara itu tergantung pada ayaban, penampilan casingnya. Kemudian yang menentukan upacara itu adalah intinya yang menentukan. Jadi itu menyatakan salah atau benar itu ada di inti. Ya. Kemudian rengga itu artinya boleh ada, boleh tidak, artinya perlengkapan upacara. Boleh wadah, boleh ngaben itu kan itu boleh aja gitu modelnya. Itu rengga itu. Ya. Jadi dia pakai wadah gitu ya, yang 3 juta swasta geni itu kan ya. Berarti ya. Ya sementara ini kan orang belum berani yang begini. Nah, kita sudah menawarkan, tapi beberapa orang yang kita tawarkan itu awalnya mau atau tidak jadi, karena tidak berani, karena takut omongan orang dia beragama tetangga lah gitu. Jadi tetangganya ngomong itu, tetangga ngomong sing metakon gini diberitahu lah dia, artinya tidak berani, dia menggunakan yang sederhana itu, gilih lah dia jadi tidak berani karena tidak ngerti urusan tingkatan Banten. Jadi ada urusan ada etika namanya, ada tatwa. Nah kita kan menyediakan tuh ada, mereka harus seimbang, serada, kejujuran dan keikhlasan itu keseimbangan dengan tatwa yang dasarnya di Siwa Prajapati, etikanya ada Yama Purana Tatwa, upakaranya Raja Tarpani. Kemudian dasarnya itu banyak sekali dasarnya yang menjadikan pengabeanan ini, pelaksanaan pengabean ini, satu dari Yama Purana Tatwa, dari Purana Yama Tatwa, Mayo Tatwa, Waraspati Tatwa, Atmo Tatwa, Jenano Tatwa, itu menjadi satu pelaksanaan pengabean. Jadi tidak ngawur gitu. Ininya kan ada di situ Dharma Wacana. Wacana pun kita ambil dari UNHI sama dari UNU dosen-dosennya. Ya ini dalam protokolernya ada 2 protokoler Banten, ada protokoler acara juga ada. Itu kita lengkapi seperti kekinian lah itu sedikit. Nah kita tidak mengubah ini karena sudah kita kembali kepada Pluto. Artinya memang fleksibel, itunya bukan itu pembentukan kualitas, itu hanya kissing. Ya, silakan mau ada lagi. Baik Pak Yan, sementara itu dulu sih. Nanti mungkin kita live aja biar ada yang bertanya-tanya mungkin dari pihak lain gitu. Terima kasih Pak Yan. Ya.